Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat datang di kelas interaktif by Next Level. Jadi, saya mau kenalan diri dulu, nama saya Fadli dari Next Level. Jadi Next Level itu adalah platform untuk memecahkan masalah, adanya gap antara kebutuhan perusahaan dengan talenta yang membutuhkan, pekerjaan gitu ya. Jadi perusahaan atau startup khususnya mengalami kesulitan dalam mencari talenta yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun di sisi lain, banyak talenta yang belum memperoleh pekerjaan impian mereka. Nah, nanti Next Level ini hadir dengan memberikan 3 program. Yang pertama yaitu kelas interaktif ini, nanti akan ada juga, video webinar yang upload di YouTube Next Level, dan akan ada one on one mentorship ya dengan para mentor yang tentu saja sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Kemudian, di kelas ini ada beberapa ketentuan. Ini adalah kelas interaktif, jadi peserta diharapkan dapat merespons apa yang disampaikan speaker melalui kolom chat yang ada di kanan bawah ya. Jika sekiranya apa yang disampaikan speaker itu relate dengan pekerjaan sehari-hari, menarik, atau kalian punya pandangan yang lain. Kemudian peserta juga bisa bertanya kapanpun kepada speaker melalui menu Q&A, ada di kanan bawah juga. Nah, nanti speaker akan menjawab langsung atau di sesi berikutnya. Kemudian peserta juga bisa menggunakan fitur raise hand jika ingin berbicara secara langsung, nanti boleh open mic setelah dipersilakan oleh speaker. Sesi kelas kurang lebih berjalan sampai dengan pukul 11, nanti di akhir sesi akan ada pengisian form feedback dari peserta, gitu ya. Tanpa berlama-lama, di sini udah ada speaker kita, Mas Nizar. Halo Mas Nizar, gimana Halo, kabarnya Mas? ya baik-baik, alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah Mas baik Fadli? ya. Alhamdulillah baik. Ya, jadi Mas Nizar hari ini mau bawain tema UXR 101 ya. Yap, Jadi dasar-dasar kalau mau jadi seorang UXR. Tanpa berlama-lama langsung saya persilahkan Mas Nizar untuk menyampaikan materinya. Monggo Mas. siap. Terima kasih Mas Fadli atas kesempatannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat pagi. Di pagi cerah ini, thank you banget. Nah, teman-teman udah mau join gitu ya, dan juga kita mau belajar bareng gitu ya. Jadi bersemangat banget nih kayaknya pagi-pagi udah mau cari skill baru gitu ya. Nah, jadi tadi mungkin sedikit menyinggung gitu dari yang diomongin sama Mas Fadli gitu ya. Dari Next Level sebenarnya, memang ya, kita kita ingin sebagai penyembatan gitu antara, talenta dan juga company gitu, dan harapannya dari sesi ini, ya kita bisa membantulah, buat teman-teman yang kiranya punya aspirasi gitu untuk menjadi UX researcher ke depannya, gitu teman-teman. Dan, mungkin buat teman-teman yang udah punya pengalaman, hopefully bisa ini ya, jadi tambah-tambahan insight juga di sini, dan, kita bisa diskusi bareng lah kalau misalkan ternyata teman-teman punya pandangan lain atau misalkan, ya relate lah dengan kebutuhan gitu. Nanti bisa langsung ditanyakan atau bisa langsung komentar aja gitu ya teman-teman. Oke, ya perkenalkan sekali lagi nama, eee, gua aja kali ya biar kita lebih santai gitu ya ngomongnya. Jadi, gua Nizar Manazari, bisa panggil Nizar gitu sekarang, eee, beraktivitas di Ruang Guru itu sebagai senior product researcher. By the way udah kelihatan ya, keganti ya? Oke oke. Nah, sebelumnya pernah berkarir nih di 3 tempat gitu, jadi di UX Indonesia pernah jadi trainee gitu atau magang lah ya, terus pernah jadi full time juga nih di Ralali dan juga di Shipper gitu, sebagai UX researcher juga. Nah, selama sekitar 3 tahunan lebih gitu berkarir di bidang UX researcher, udah banyak nih, apa ya, ngobrol atau nge-handle berbagai macam responden atau partisipan gitu ya ketika kita melakukan research gitu. Dari mulai para pelaku UMKM, terus buyer, seller, dan segala macam itu. Terus juga pernah juga nih ngobrol-ngobrol sama apa, sama driver yang pick up di logistik gitu, dan juga pernah ngobrol-ngobrol sama orang gudang, dan sampai sekarang, yang cukup unik itu, ngobrolnya sama anak-anak SD, SMP, SMA gitu di ruang guru, dan juga ada beberapa yang di prakerja gitu ya teman-teman. Jadi,
Ya dari berbagai macam background, terus profil dari responden itu, ini sih jadi kayak, apa ya, seru juga gitu di UX research bisa ngobrol sama berbagai macam orang. Gitu sih teman-teman, itu mungkin sedikit background aja gitu ya. Nah, jadi, di pagi ini kita bakal ngobrolin atau ya belajar bareng lah ya, ada 3 hal ini gitu. Yang pertama mungkin mau ngejelasin tentang sebenarnya UX itu apa gitu. Mungkin terdengar simpel gitu, UX itu apa, atau mungkin teman-teman udah banyak yang tahu gitu ya. Cuman di sini mau sedikit meluruskan juga, mungkin banyak yang salah salah mempersepsikan atau ada miskonsepsi UX itu tuh sebenarnya apa gitu. Mungkin, ada benarnya tapi mungkin nggak keseluruhan gitu sebenarnya UX itu apa. Nah, di sini tuh kita mungkin bakal sedikit bahas tentang itu gitu ya. Dan juga, yang kedua, nantinya setelah kita tahu UX itu apa, terus, prosesnya seperti apa dan yang, mungkin yang banyak yang harusnya, apa ya, pengertian UX itu seharusnya apa, nantinya kita juga bakal ngebahas nih, sebenarnya peran apa sih yang dijalankan sama seorang UX researcher di dalam sebuah, di dalam sebuah proses UX gitu. Dan yang terakhir, ini yang nggak kalah pentingnya juga sih, jadi yang mungkin juga jarang dibahas gitu ya, tentang gimana sih tips and trick, sampai akhirnya bisa bisa nanti join sebagai UX researcher gitu. Jadi nanti kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih CV yang baik, portofolio yang baik, terus juga nanti, tips and trick interview lah ya, sedikit gitu, ya itu bakal kita bahas sih dan hopefully ini bisa membantu teman-teman nanti untuk persiapan kalau misalkan punya aspirasi, menjadi UX researcher gitu ya teman-teman. Nah, oke lanjut aja mungkin yang pertama pengertian UX gitu. Nah, dari teman-teman ada yang mau ini nggak, apa namanya, ngejelasin gitu, dari teman-teman pengertian UX itu apa sih? Mungkin boleh kalau misalkan di chat atau open mic, kita bisa ini, ngobrol-ngobrol. Ada yang mau volunteer? UX itu apa sih? Boleh, Mas Hoirul. Boleh di open mic mungkin ya. Halo Mas Niza. Ya, Ya. kalau sesuai dari yang saya tahu, user experience, jadi kita tuh lebih ke bagaimana pengalaman pengguna ketika berinteraksi menggunakan produk digital kita atau produk kita lah. Ya. Jadi lebih ke pengalaman pengguna sih, Mas. Dari aku itu aja. Pengalaman pengguna ya. Oke oke. Iya. Ada yang lain mungkin yang mau, apa, ngasih masukan juga kayak atau ngasih persepsi gitu ya, terkait dengan UX itu apa gitu. Mungkin yang tadi kan cowok ya, ada yang ini nggak nih dari cewek nih yang mau berkomentar, UX itu apa sih sebenarnya? Ada yang mau volunteer? Mungkin Mbak Aina bersedia nggak nih untuk, ngasih, persepsi gitu? Oh, putus-putus ya? Atau saya atau yang lain juga putus ya, teman-teman? Kalau di aku nggak Oh, berarti putus-putus. saya aja. Lanjut, Mas Izar. Oke. Oke, Mbak Aina mungkin mau berkomentar, UX itu apa? Nah, kalau menurut aku UX ini tuh bagian dari UI ya, dimana kita tuh mencari tahu gimana sih pengalaman pengguna ketika menggunakan desain kita gitu. Gimana sih perspektifnya pengguna ketika mengoperasikan desain dari suatu aplikasi. Oke, baik baik. Oke, mantap mantap. Terima kasih Mbak Aina dan juga Mas Hoirul gitu ya, atas komentarnya. Jadi benar benar semuanya benar, UX itu, pengertiannya tadi pengalaman pengguna, terus juga bagaimana sebenarnya, pengguna itu ketika menggunakan produk kita tuh seperti apa gitu ya, teman-teman. Jadi, nah ini mungkin mungkin teman-teman yang udah berkarir di UX atau teman-teman ketika misalkan ditanya, "UX itu apa sih?" Kayak bingung gitu ya, ngasih tahu gitu, apalagi misalkan, ya saya punya pengalaman gitu ya ke orang tua gitu, ngejelasin, UX itu apa gitu, dan udah beberapa kali dijelasin sampai sekarang mungkin juga nggak tahu, nggak bener-bener tahu gitu sebenarnya apa sih UX gitu ya. Terus juga mungkin, ketika kita
ngasih tahu ke orang tua kita, terus kita ngasih tahu ke teman kita, atau bahkan bos kita yang belum terlalu aware sama, UX, itu tuh persepsinya kadang beda-beda gitu ya. Jadi ada yang mikirnya, "Oh, UX itu ngoding," gitu ya, kayak di sini. Terus, "Oh, ternyata UX itu cuman gambar-gambar doang, gampang lah ya." Terus ada yang mungkin CEO kita mikirnya seperti ini gitu, padahal secara kenyataan kita pekerjaannya gini ya, marah-marah gitu ya, kayak susah gitu untuk kerjain. Jadi ya ini mungkin intermezzo dikit, dari meme gitu ya, tentang sebenarnya emang masih banyak gitu ya, miskonsepsi yang di luar sana yang sebenarnya apa sih pengertian UX itu gitu, teman-teman. Nah, jadi ini mungkin mengutip sedikit dari Interaction Design Foundation. Jadi UX design itu adalah sebuah proses di mana ketika kita sebagai tim itu membuat sebuah produk yang meaningful gitu. Meaningful dalam artian, jadi ketika pengguna itu menggunakan produk kita, itu tuh dia merasa terbantu, merasa mudah gitu ketika menggunakan dan juga akhirnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin dihadapi gitu ya. Kayak misalkan, Gojek deh, masalahnya itu kan susah ya untuk commute ke titik A ke titik B, dengan adanya Gojek bisa lebih termudahkan gitu ya, teman-teman. Jadi itu pengertian, UX ya secara singkat. Terus juga ada nih dari Marek Miklowski. Nah, UX design itu sebenarnya ketika kita membuat sebuah produk, kita tuh kayak memfokuskan, memfokuskan pikiran kita atau ya fokus kita itu ke dalam, kebutuhan pengguna, terus permasalahan mereka, motivasinya apa, dan juga mungkin kebiasaan-kebiasaan apa sih yang biasanya pengguna itu lakukan gitu ya, teman-teman. Nah, tapi, agak sedih sih gitu. Jadi, banyak mungkin yang di luar sana yang belum terlalu paham sama UX itu menganggap bahwa UX itu tuh kayak cuma 3 hal ini gitu ya, user interface design, visual design, dan yang prototyping. Nah, ini kenapa bisa, gue bisa ngomong kayak gitu, karena coba deh mungkin teman-teman ngelihat di sosial media gitu ya, di luar sana kayak Dribbble atau mungkin misalkan LinkedIn dan lain-lain, banyak yang atau komunitas-komunitas gitu yang kalau join di Telegram, di Instagram, atau apapun, banyak yang, show off gitu dengan dengan tampilan-tampilannya seperti ini gitu, yang bagus, yang eye pleasing, terus juga warnanya mencolok dan segala macam. Padahal kalau kita lihat, coba deh, kayak gini, apakah itu emang berguna gitu ya? Terus, apakah user itu bakal menggunakannya itu secara mudah gitu? Dan juga mungkin bakal ada tektokan nih sama developer gitu ya, kayak developer-nya bakal kesel, "Eh, lu ngapain sih ngebuat, susah-susah gitu, ini susah loh dibuatnya," gitu. Jadi ini sih, adanya kayak kecenderungan untuk mementingkan visual ketimbang usability gitu atau kemudahan untuk digunakan gitu ya. Terus juga ini, mungkin ngebahas dikit gitu ya. Jadi ini mungkin seliweran gitu kalau teman-teman, sering buka LinkedIn gitu yang nanya, mana nih yang benar, mana yang lebih bagus gitu, antara kiri atau kanan, A atau B, dan, mungkin bisa nge-react dengan bisa thumbs up atau yang curious gitu ya. Nah, di situ sayangnya engagement-nya lumayan bagus banget gitu. Padahal kalau kita perhatiin, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu, teman-teman. Ini akan sesuai sama konteksnya masing-masing gitu. Jadi mau yang kiri, mau yang kanan itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Ya disesuaikan dengan konteks yang membuat produk itu awalnya itu tuh maunya kayak gimana gitu, dan juga kebiasaan pengguna seperti apa itu kan pasti beda-beda gitu ya. Kita nggak bisa memaksakan yang kiri pasti lebih bagus gitu dibanding yang kanan, yang nggak gitu juga gitu. Jadi UX itu sangat fleksibel dan, ya yang tadi, gua omongin gitu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Gitu sih. Jadi, 2 hal tadi yang sebenarnya gua nggak bilang itu salah gitu ya, tapi takutnya ketika orang-orang yang baru pertama kali join di UX gitu dan ngelihat UX tuh hanya dari situ doang gitu. Jadi mikirnya UX itu, oh yang penting bagus, gua jago ngedesain, dan juga, pokoknya nggak usah pentingin usability deh, yang penting gua bagus-bagusan aja gitu ya. Dan juga ini sih, jadi kayak, memaksakan untuk yang mana yang benar, yang mana yang salah. Padahal UX-nya se-fleksibel itu tergantung sama konteksnya gitu teman-teman, yang mau gua highlight ya. Terus padahal sebenarnya UX itu lebih dari yang 3 hal tadi ya. Ada user research, ada animation, ada communication, collaboration, information architecture, dan lain-lain gitu. Jadi banyak banget sebenarnya yang ketika nanti nyemplung gitu di dalam sebuah tim UX, yang kita pikirin tuh banyak gitu ya. Nggak cuman visualnya aja, nggak cuman user interface design aja, gitu sih. Nah, mungkin buat secara gampangnya,
mungkin teman-teman ingat gitu, aplikasi kesayangan kita semua gitu ya, Peduli Lindungi, super apps ini gitu dan, mungkin kalau dampaknya gitu ya mau kita jelasin ke orang atau gue mau mencoba untuk ngasih tahu sebenarnya apa sih dampak dari sebuah proses UX gitu ke dalam sebuah produk, mungkin coba teman-teman refleksiin dulu gitu ya ke tampilan yang dulu Peduli Lindungi. Kayak kalau misalkan kita mau scan QR code itu kan pasti mostly kalau misalkan kita buka Peduli Lindungi itu yang fitur yang mau kita pakai gitu kan. Itu kan susah gitu ya, maksudnya ini, agak nyaru sama yang lain gitu. Jadi nggak ke-highlight sebenarnya fitur pentingnya yang mana sih gitu. Dan juga nih ada maps yang mungkin agak kurang relevan gitu sama kebutuhan kita. Terus juga mungkin teman-teman ingat kalau misalkan kita disuruh, disuruh memperlihatkan sertifikat vaksin kita susah gitu ya, harus masuk ke akun, terus masuk ke dalam-dalam, ada beberapa langkah lah yang harus kita lalui sehingga kita bisa dapetin si, sertifikat vaksinnya gitu. Nah, coba bandingin sama sekarang gitu. Kita untuk scan QR code, jauh lebih mudah karena udah ke-highlight di sini, itu fitur pentingnya ya, yang bakal kita pakai kan biasanya itu. Terus juga kalau misalkan kita dapetin sertifikat vaksin, tinggal klik aja di homepage, udah gitu, ketemu. Bandingin sama yang kemarin harus beberapa langkah, sehingga kita bisa dapetin si sertifikat vaksin itu. Jadi, itu sih mungkin, secara singkat gitu ya, apa sih sebenarnya dampak dari UX itu terhadap sebuah produk, gitu teman-teman. Nah, jadi produk yang bagus itu tuh yang di mana yang dia tuh useful atau berguna, bisa digunakan dan juga, beautiful gitu atau secara, tampilan itu bagus gitu ya. Nah, desainer yang bagus atau dalam hal ini mungkin researcher juga termasuk desainer gitu ya, yang membuat sebuah produk, itu fokus atau memulai segala sesuatunya itu mulai dari useful dulu gitu. Jadi dari yang bawah dulu, baru dia naik usable, baru dia beautiful gitu. Nah, kalau misalkan kita mulainya dari yang bagus dulu, kita nge-crafting, produknya itu kayak, dibagusin, terus tampilannya juga kayak tadi gitu ya, yang visual over usability tadi. Nah, nanti ada kemungkinan produk kita kalau kita fokusin di beautiful dulu, baru baru usable, baru useful, ada kemungkinan produk kita tuh nggak dipakai gitu, karena nggak relate, nggak bisa menyelesaikan masalah dari si pengguna, gitu teman-teman. Nah, ini mungkin, selingan aja gitu, meme dikit gitu. Jadi di sini ceritanya ada orang tua yang mau ngasih mainannya buat, bayinya gitu. Dia berharap ketika bayinya ini dikasih mainan, bayinya itu bisa seneng, terus kalau misalkan nangis jadi happy lagi gitu ya. Nah, tapi padahal kalau kita coba refleksiin jadi bayinya gitu, coba deh jadi bayinya ngelihat mainannya, kira-kira apa yang dilihat gitu? Pantat si mainannya doang kan. Jadi kita, sebagai dulu pas, ngebuat produk, melihat bahwa, oh mainan ini bakal ngebuat, bayi ini seneng gitu. Padahal ketika user-nya atau dalam hal ini bayinya, ketika menggunakan gitu dalam tanda kutip produknya atau mainan ini, itu dia ngelihatnya cuman pantatnya doang gitu, nggak sebagus ketika yang, ngelihat itu adalah si orang tuanya gitu. Jadi make sure banget siapa sih sebenarnya yang menggunakan produk kita gitu, jangan sampai salah gitu. Karena mungkin ini fokusnya dulu kita melihatnya hanya di perspektif si orang tuanya gitu ya, bukan bayinya. Gitu sih teman-teman. Nah, tadi kan udah disinggung ya UX itu apa, terus, mungkin ada beberapa miskonsep yang coba gue lurusin. Nah sebenarnya apa sih, dampak bukan dampak, peran dari seorang UX researcher itu di dalam sebuah, proses UX gitu ya teman-teman. Jadi gue mau coba cerita sedikit tentang Segway gitu. Nah di sini teman-teman ada yang pernah make nggak sih, si Segway ini? Gimana tuh waktu itu, seru nggak kira-kira? Seru gitu ya, kayak ngeliatin yang di mall, terus kayak mungkin yang sering kita lihat di bandara gitu, ada petugas yang naik, Segway ini, terus dia tuh kayak ngerasa keren gitu ya, kayak, "Wah keren banget nih, yang bisa naikin Segway ini." Nah, tapi kenapa ya, kayaknya nggak banyak gitu yang punya si Segway ini. Coba deh misalkan dari teman-teman di sini, kayaknya sedikit gitu ya, yang punya Segway ini dan juga mungkin coba tanyain ke teman-teman lainnya gitu, kira-kira banyak nggak ya yang punya Segway ini dan dia tuh rutin untuk menggunakan? Nah,
kenapa sih itu mungkin, nggak banyak gitu ya yang, ngeadopsi produk ini dan juga nggak banyak yang make si Segway ini, bisa jadi, karena si Segway ini tuh nggak bisa, apa ya, nggak bisa memenuhi kebutuhan si penggunanya gitu. Karena yang pertama, dia lebih lambat gitu dibandingkan motor, mobil, ataupun bahkan sepeda gitu ya. Terus juga udah mah lebih lambat, dia 10 kali lebih mahal gitu dibandingkan mungkin rata-rata sebuah sepeda gitu ya, yang bisa dipakai lah intinya. Terus buat apa gitu si Segway ini? Lu nggak bisa ngajak, anak lu gitu misalkan kalau udah punya anak gitu ke sekolah gitu, gimana caranya digendong gitu, susah kan. Terus, lu nggak bisa juga mungkin, jalan gitu coba deh 10 kilometer aja pakai Segway, susah gitu ya. Mungkin mungkin akan susah gitu, apalagi di jalan yang di Indonesia yang mungkin masih banyak yang bolong-bolong, jadi susah ngajak, keluarga lu buat naik si Segway ini gitu, buat jalan-jalan ke mana misalkan, "Yuk kita dinner malam-malam," gitu. Paling ya lu harus beliin satu-satu, tapi apakah worth it gitu dengan harga segitu ngebeliin, mending beli beli nah, disitulah peran seorang UX researcher gitu, untuk memastikan bahwa produk yang nanti di-launch atau yang dibuat, sebelum dibuat bahkan itu tuh sesuai dengan kebutuhan pengguna gitu. Nggak cuman sesuai, tapi bisa menyelesaikan masalah dari pengguna itu gitu. Jadi bisa ngebantu mereka untuk dari tadinya masalah, jadi ada solusinya, sebuah solusinya gitu. Dan juga pastinya harus sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang, biasanya, dilakukan oleh si pengguna itu. Jadi itu sih secara garis besar, peran seorang UX researcher untuk, di dalam sebuah, produk gitu ya, untuk dalam nge-develop sebuah produk gitu. Nah, itu kan tadi perannya gitu ya. Nah, di sini gue pengen coba singgung, apa aja sih aktivitas-aktivitas yang dilakuin sama UX researcher sehari-harinya gitu, teman-teman. Jadi, ada 5 hal ini yang mungkin bakal gue breakdown di next-nya gitu ya. Jadi yang pertama, setelah kita dapat request research gitu, misalkan ada stakeholder gitu, product manager atau misalkan C-level gitu ya yang, "Tolong dong coba ngeriset ini," gitu. Kita pastiin dulu untuk bener-bener tahu gitu produknya apa sih, terus, eee, tujuan dari dilakukan riset ini apa gitu ya, teman-teman. Terus kira-kira mereka ekspektasinya apa sih dari hasil riset ini, kita bisa ngedeliver apa, sebuah apa, misalkan riset kah atau misalkan, feedback atau apa. Jadi kita harus benar-benar tahu ketika diskusi gitu ya, di-briefing sama stakeholder, kita tuh tahu gitu, sehingga nanti hasil risetnya nggak melenceng dari tujuan, pertama dari dilakukan risetnya itu. Terus juga, perlu adanya kita kayak refleksi ini dari riset-riset sebelumnya, kira-kira ada nggak sih hal-hal atau data-data yang bisa kita pakai di riset kita sekarang gitu, yang tadi barusan di-request gitu. Karena jangan sampai putus gitu, atau bahkan yang seringnya adalah, stakeholder ngeriset nih, padahal sebenarnya riset itu pernah dilakuin di sebelumnya gitu. Jadi pastiin request-nya itu atau yang ingin didapatkan sama sama stakeholder itu tuh emang bener-bener baru gitu atau bisa kita tambahin dari riset-riset sebelumnya. Jadi kita nggak mulai dari awal gitu, teman-teman. Nah, setelah kita udah di-briefing, udah bener-bener paham apa sih yang mereka inginkan, terus, eee, ya apa sih yang mereka inginkan dan masalah apa yang mau coba diselesaikan, selanjutnya adalah buat research plan gitu. Jadi, di sini kita coba untuk tulisin sebenarnya tadi ya background-nya apa sih, kenapa awal terjadinya riset ini tuh di-request tuh karena apa gitu, terus objektifnya apa sih, kita pengen menyelesaikan masalah apa gitu, apa yang mau divalidasi, apa yang ingin dicari tahu gitu. Dan, tadi kan kita tanyain deadline-nya gitu, kira-kira riset ini, lu pengen deadline-nya kapan gitu, atau pengen di-deliver-nya kapan, misalkan 2 minggu lagi. Nah, kenapa penting untuk tahu, jadi kita bisa ngebuat timeline gitu, teman-teman. Jadi, ngelakuin risetnya kapan, ngerekrut partisipannya kapan, ngesintesisnya kapan, analisisnya kapan, terus, kita presentasinya kapan gitu. Jadi, dari situ kita bisa nimbang-nimbang nih, mana, kapan kita ngelakuin riset, kapan kita ngerekrut. Jadi bisa bisa tahu dan harapannya bisa sesuai sama jadwal yang diinginkan sama stakeholder gitu ya, teman-teman. Lalu kenapa penting untuk timeline itu? Biar kita bisa nentuin sebenarnya, metode apa yang kita mau gunakan gitu. Jangan sampai misalkan kita pengen riset,
tadi kan, waktunya 2 minggu ya, tapi kita ngeriset yang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Misalkan harus sebulan gitu minimal, ya nggak mungkin kan. Jadi sesuaiin sama, metode risetnya sih, sama timeline-nya gitu ya, teman-teman. Jadi dari sana ada banyak banget metode riset yang bisa digunain, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga tujuan dari dilakukan riset ini gitu. Terus tadi kita udah ngebuat research plan-nya, udah apa ya, udah cukup firm nih, kita tuh mau ngelakuin apa sih, ya selanjutnya adalah nge-conduct risetnya atau ngelakuin risetnya gitu. Nah, tapi sebelumnya ini yang suka jarang dilakuin juga sih dan gue mencoba untuk, apa ya, untuk ngelakuin ini gitu, jadi membiasakan melakukan ini. Jadi ada yang namanya desk research gitu atau kita riset di meja kita gitu. Jadi tinggal buka laptop, cari di Google gitu apa yang mau coba kita cari, misalkan artikel atau berita-berita yang ada kaitannya sama riset yang mau kita lakuin. Kayak misalkan, gue coba contohin di riset, di Ruang Guru gitu ya, yang dulu pernah gue lakuin. Jadi UTBK gitu. Jadi kita pengen coba cari tahu, apa ya, permasalahan-permasalahan ketika UTBK dan gimana mereka belajar di Ruang Guru. Nah, itu bisa coba tuh cari tahu masalah-masalah apa aja sih kira-kira yang di Google gitu ya. Kita coba cari tahu masalah-masalah apa nih yang biasanya dihadapi sama siswa gitu. Terus misalkan ada nggak sih tips dan trik sehingga, siswa itu jadi sukses di UTBK. Nah, di situ tuh dirangkum dari berita, dari artikel yang kita baca, kenapa itu penting? Jadi sebagai asumsi awal kita gitu. Jadi ketika kita ngelakuin riset, nantinya bisa apa ya, kita punya pandangan awal gitu atau punya, knowledge awal sehingga nanti ketika kita nanya tuh bisa lebih relate gitu dengan tujuan mereka atau bisa juga jadi tambahan-tambahan data ketika kita analisis nanti gitu. Nah, itu desk research penting gitu ya, teman-teman. Terus, preparing the tools gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngelakuin usability testing, eee iya, misalkan kita butuh audio recording, terus misalkan kita butuh, prototype gitu ya, pastinya kita harus kerjasama ya sama tim-tim lain gitu. Misalkan kita butuh prototype, pastinya kita harus minta tolong desainer kita buat, tolong dong buatin, prototype gitu. Nah, jadi makanya penting untuk nyiapin tools-tools kita sehingga riset kita tuh bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Terus collecting data gitu. Jadi ketika kita ngelakuin riset, udah ngelakuin riset nih, tapi kita lupa untuk nyatet gitu, ya bakal bakal useless gitu ya. Jadi selalu untuk catat gitu teman-teman. Catat semua hal, semua findings yang kita dapetin di apa, di saat kita melakukan riset. Terus juga ini gue saranin untuk selalu bawa observer gitu. Jadi ketika kita nge-conduct riset kan, misalkan kita interview gitu, pastinya nggak akan apa ya, kita nggak akan bisa ngedapetin semuanya gitu. Jadi coba minta minta tolong sama observer untuk nyatet gitu. Jadi kita nge-lead, risetnya ada orang yang ngecatet-catetin gitu. Jadi, mungkin dia bisa nyatet hal-hal penting yang kita kelewatan gitu karena kita nge-lead, risetnya gitu ya, teman-teman. Sama, probing gitu, selalu selalu usahakan untuk probing. Misalkan nih kita tanya, "Gimana gimana sekarang hari kamu?" Atau, "Apa kabar?" Gitu ya, terus misalkan dia jawab, "Baik." Misalkan kita udah cuma selesai sampai situ, baik, ya udah kita cuma dapat data, oke orang ini kondisinya dalam baik. Nah, tapi kita bisa probing, "Oh, emang baik kenapa?" Terus misalkan dia jawab, "Iya nih karena hari ini aku dikasih hadiah gitu sama orang tua." Misalkan gitu ya. Terus, "Oh, emang kamu kenapa? Ulang tahun kah?" "Oh, enggak, emang ini sih karena aku udah naik kelas," gitu misalkan. Jadi, dari kita probing-probing itu nggak berhenti sampai tadi jawaban pertama, itu tuh kita bisa dapetin banyak hal gitu di luar hal-hal yang mungkin bakal kita kelewatan kalau kita nggak probing gitu, teman-teman. Nah, terus selesai kita udah, nge-conduct research, ya kita analisis gitu. Nah, tadi kan, kita nyatet-nyatet ya di notes, terus atau mungkin kita, nge-record gitu ya, kayak audionya atau misalkan di Google Meeting ini gitu kita record, itu semuanya pastiin terdokumentasiin gitu, karena itu penting untuk kita nanti dalam proses analisis gitu ya. Kalau kita misalkan lupa, itu tuh bisa jadi data yang sangat berharga gitu untuk kita. Nah, terus yang kedua, filtering the data nih yang perlu diperhatiin ya ketika analisis data. Jadi nggak semuanya harus kita masukin ke dalam reporting gitu. Jadi hal-hal yang kiranya nggak penting untuk tujuan riset kita, itu nggak usah kita masukin karena kita nanti bakal bingung gitu ya nganalisisnya gimana, terus malah jadinya, eee, apa ya, stakeholder yang kita presentasiin jadi bingung, ini arahnya mau kemana sih gitu. Jadi penting buat kita sebagai researcher untuk nge-filtering data gitu. Jadi
pilih data-data mana aja yang kiranya penting nih untuk diproses di next step-nya gitu teman-teman. Terus yang perlu diperhatiin lagi adalah data grouping. Jadi dari data-data itu mungkin gue coba untuk analogiin kayak sebuah Lego gitu ya. Lego kan kotak-kotak gitu ya, jadi kayak tersebar kemana-mana. Kalau kita ngelihat kan nggak ada artinya gitu. Nah, tapi kalau kita coba untuk ngebentuk misalkan jadi robot, jadi mobil, jadi apapun, itu kan jadi sesuatu yang berarti ya. Sama dengan data ini gitu. Jadi dari data-data tadi yang raw data itu yang kita kumpulin, coba cari pattern-nya gitu atau polanya seperti apa. Ada konsistensi nggak sih antara data satu sama data lainnya, terus gimana itu tuh bisa connect gitu. Jadi nantinya kita bisa storytelling dari sana, oh karena ini dia tuh jadi gini 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 gitu. Jadi ya tadi kan analoginya seperti sebuah Lego yang bisa kita nanti jadi sesuatu yang berarti gitu dibandingkan tadi dari raw data yang mecah-mecah dan nggak ada artinya gitu. Terus selalu put konteks gitu. Jadi apa sih yang terjadi saat itu gitu. Misalkan datanya A gitu, terus emang kenapa itu terjadi gitu. Apa sih yang terjadi saat itu, terus kenapa itu terjadi, dan apa sih konsekuensi dari hasil itu atau data itu gitu. Jadi ini biar sekali lagi, jadi nanti ketika kita presentasi hasilnya bisa jadi sebuah storytelling yang menarik gitu teman-teman. Oke, terus selanjutnya udah kita analisis, kita buat reporting kan pastinya dalam bentuk misalkan PPT atau dalam bentuk lainnya lah ya. Pastinya untuk bisa tahu stakeholder-nya atau yang lainnya bisa ngeh atau apa ya, kita hasil riset ini bisa bermanfaat kan pastinya harus kita komunikasiin kan, gitu. Jadi yang pertama pastinya harus selalu ngasih tahu di awal itu objektifnya apa gitu, background-nya apa, objektifnya apa. Jadi biar yang ngedengerin presentasi kita atau yang ngebaca hasil report kita tuh tahu gitu, riset ini tuh tentang apa sih, pengen nyelesain apa gitu. Jadi itu penting untuk di-point out di awal-awal. Terus selalu gunakan storytelling gitu. Tadi makanya gue bilang kayak yang di data tadi ya, coba cari konsistensi, apa yang terjadi, apa sih konsekuensi dari data ini terjadi gitu. Jadi nanti kita bisa jadi sebuah storytelling yang menarik gitu untuk pengguna yang ngedengerin itu ketika ngelihat hasil presentasi kita gitu teman-teman. Terus coba untuk on point gitu. Jadi jangan terlalu banyak detail-detail yang kita masukin gitu. Jadi fokus sama apa yang ingin dicari tahu sama yang nge-request research gitu atau yang ngedengerin kita. Jadi nggak usah tuh kita taruh semuanya karena bakal bakal jadi nggak fokus gitu. Jadi ya fokusin aja hal-hal yang penting yang menurut kita itu bisa berdampak lah untuk atau berguna untuk si stakeholder kita gitu teman-teman. Oke, ya ini ada tools atau alat-alat yang biasanya digunain sama seorang UX researcher gitu. Ini mungkin bisa teman-teman coba pelajarin gitu kalau misalkan punya aspirasi gitu ya, untuk menjadi UX researcher, ada yang namanya Miro gitu. Jadi Miro itu pertama, dia tuh kayak sticky notes gitu, kalau mungkin teman-teman yang nggak tahu gitu ya. Sticky notes jadi itu fungsinya untuk kita naruh data sehingga kita bisa connect-connect-in gitu ya. Jadi kayak sticky notes tapi online, bisa kolaboratif juga, sama teman-teman kita lain sehingga kita bisa naruh-naruh dan kita bisa analisis dengan gampang gitu, nanti data-data kita. Terus ada Figma, Figma tuh buat untuk ngebantu kita untuk nge-build atau nge-develop user interface design gitu ya. Jadi ya ini design tool sih sebenarnya. Terus ada mesh design, ini jadi buat usability testing sih. Jadi misalkan kita punya produk digital gitu ya. Terus kita mau coba cari tahu apa sih pandangan dari pengguna gitu. Bisa kita kasih link-nya, terus pengguna bisa coba-cobain, nanti dari situ dapat feedback-nya gitu. Jadi nanti ada heat map-nya, ada pokoknya ada analisis lain lah, bisa teman-teman coba cari tahu nanti ya. Terus ada Zoom, itu tuh ya karena pandemi gitu, apalagi ini jadi kita bisa ngobrol sama pengguna-pengguna kita gitu untuk interview, untuk kita cari tahu atau misalkan follow up dari riset kita sebelumnya itu bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meeting gitu ya. Ini bebas sih gitu. Terus ada SurveyMonkey, ini juga sebenarnya buat survei sih. Jadi nggak cuma SurveyMonkey, misalkan ada Google Form maksudnya, terus ada Typeform. Nah, tapi kenapa SurveyMonkey ini agak lebih advance sih sebenarnya dibandingkan Google Form ya. Jadi kita bisa buat question yang lebih signifikan gitu, ada
ada ininya lah, ada apa namanya, beberapa fitur yang ngebantu kita gitu. Terus ini Jira juga biasanya dipakai di tim-tim Scrum gitu. Nah ini tuh bisa apa ya, sebagai kita tuh nge-track gitu, apa aja yang udah kita kerjain gitu. Jadi mungkin, ini sebagai penilaian kita udah ngerjain apa, terus penilaiannya seperti apa. Nah ini mungkin teman-teman bisa coba nih, familiarin dengan tools-tools seperti ini, sehingga nanti pas jadi UX/R nggak kaget gitu ya. Nah, terus ini skill-skill apa aja sih yang dibutuhin mungkin untuk kalau mau jadi UX/R ya. Ini ada 8 mungkin, bisa coba teman-teman baca aja gitu, nggak akan gua jelasin satu-satu, tapi inilah skill yang kiranya dibutuhin gitu untuk kita tuh bisa jadi UX/R yang beda dan bisa ngasih dampak lebih, hebat gitu ya. Jadi ini sih, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang kurang jelas bisa ditanyain di sesi Q&A aja ya. Oke. Terus tadi udah ngejelasin UX apa, terus ngejelasin apa aja, daily activity dari UX/R dan lain-lain. Nah, selanjutnya gimana nih kita bisa dapat kerjaan sebagai seorang UX/R gitu. Nah, yang pertama, ketahui dulu nih prosesnya. Ketika kita mau menjadi seorang UX/R, itu apa aja sih tahapan-tahapan yang harus kita lalui gitu ya. Yang pertama, pastinya apply, di career page atau di LinkedIn, di tempat-tempat manapun gitu ya, Tech in Asia dan lain-lain, itu bisa. Atau biasanya sekarang tuh banyak, talent acquisition atau tech recruiter, itu tuh yang approach lewat misalkan LinkedIn kita, atau email kita. Nah, itu tuh nanti biasanya diminta untuk ngasih cover letter, atau CV, atau portofolio gitu. Jadi biasanya itu sih yang diminta. Nah, ketika udah kita kirim terus ternyata cukup menarik gitu ya CV, porto dan lain-lain kita, nanti bakal ada HR interview gitu. Biasanya nanti HR bakal nelpon atau, Google Meet kayak gini gitu. Jadi nanti biasanya nanya-nanya sih apakah emang background kita tuh udah sesuai gitu ya. Jadi dia memastikan aja sih sebenarnya, nggak yang gimana-gimana. Setelah selesai, nanti ada test case gitu. Jadi, biasanya ini tuh kita kayak dikasih studi kasus, misalkan masalahnya ini, terus kita diharapkan untuk membuat sebuah solusi gitu. Atau misalkan kalau, UX/R biasanya tuh kayak kasih sebuah masalah gitu yang terjadi di sebuah company, nah nanti kita research plan-nya seperti apa gitu. Jadi itu sih biasanya itu untuk melihat sebagai gimana sih kita dalam menghadapi masalah dan juga apa aja nih approach yang kita lakuin untuk, menghadapi masalah tersebut gitu. Nah nanti kalau test case-nya udah kita buat, udah dikirim dan ternyata sesuai gitu dengan apa yang mereka mau, nanti ada user interview gitu. Jadi ini biasanya kita akan ngobrol sama direct manager kita gitu atau lead, iya biasanya lead, pokoknya calon atasan kita lah ya nanti. Terus juga biasanya ada rekan tim juga di sana yang bakal nanya-nanya sih, terkait apakah kita tuh sesuai dengan culture mereka, terus apakah kira-kira kita cocok nggak sih masuk ke tim mereka gitu. Dan juga biasanya ada sih beberapa yang coba jelasin test case kalian gitu. Jadi siap-siap aja dari test case itu nanti dipresentasiin gitu. Nah, udah lolos tuh dari user interview, ini biasanya kejadian sih, tapi jarang gitu ya. Jadi ada manajemen interview, jadi lebih atasnya lagi. Tadi misalkan direct manager kita, ini biasanya ngobrol sama misalkan head, sama VP, sama C-level gitu. Ini pernah terjadi sih, di gua gitu. Jadi biasanya tapi mungkin untuk yang entry level mungkin kayaknya hanya sampai di user interview sih. Kayak waktu itu pernah juga, ngobrol sampai C-level gitu. Jadi ini tapi disiapin aja gitu, siapa tahu nanti ngobrol-ngobrol sama yang lebih atas lagi gitu. Nah, setelah selesai, udah terus ada offering letter gitu, teman-teman. Offering letter nih biasanya jadi kayak apa ya, bukti bahwa kita keterima, terus gajinya berapa, benefit-nya apa-apa, dan lain-lain. Nanti di situ kita bisa nego tuh, kita mau langsung terima atau kita nego dulu. Nah, nanti kalau udah dinego terus dibalikin lagi gitu ya, terus udah tuh keluar dari hasil yang revisinya, ya udah kalau kita terima, udah kita keterima gitu, tinggal nunggu, kita masuk gitu atau onboarding gitu ke dalam perusahaan tersebut, gitu. Mungkin itu sih, proses-prosesnya akan berbeda-beda di tiap perusahaan pastinya, tapi dari pengalaman gua ini sih yang biasanya terjadi gitu, teman-teman. Terus, tips lagi nih, jadi coba untuk, online presence-nya itu dikuatin gitu. Jadi, mungkin coba mulai dari buat LinkedIn gitu. Ini gue sangat rekomendasiin teman-teman yang belum punya mungkin LinkedIn,
bisa coba buat, tapi jangan cuman punya doang, tapi di-crafting atau dibagusin gitu ya, LinkedIn ini dengan profil-profil yang kiranya menjual gitu, sehingga ketika ada recruiter yang lihat bisa bisa ditawarin untuk kita melakukan user interview gitu. Terus bisa join sama komunitas gitu, komunitas banyak banget sekarang di Instagram, di Telegram, di Discord gitu, ya kita bisa join aja sih untuk networking, untuk biasanya banyak yang share-share, artikel penting atau pelajaran-pelajaran, di sana bisa kita ngobrol sama orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman, kita tanya-tanya. Nah itu gue sangat rekomendasiin untuk join komunitas-komunitas itu gitu. Terus bisa datengin webinar juga gitu. Ya kayak misalkan yang sekarang gitu, atau di tempat-tempat lain yang tujuannya untuk kita ningkatin skill gitu ya. Terus follow key person atau orang-orang yang berpengaruh di industri yang mau kita coba, apply gitu, atau dalam hal ini UX researcher gitu. Coba deh misalkan siapa yang punya pengaruh gitu dan dia tuh kadang suka nge-share hal-hal penting gitu atau ilmu-ilmu yang biasanya tuh jarang di-share tapi gratis gitu ya. Jadi bisa tuh, kita follow, nanti kita bisa dapetin ilmu atau wisdom dari mereka gitu sih sebenarnya. Nah, terus pay attention nih sama cover letter sama CV kita gitu. Bedanya apa sih cover letter sama CV? Jadi cover letter itu kayak, apakah gue mau ngebaca CV lu gitu. Jadi ini sebuah surat, nanti ada contohnya gitu ya. Jadi sebelum baca CV biasanya dia bakal baca cover letternya ini gitu. Jadi sebelum CV kita dilihat, make sure cover letter kita tuh udah bagus gitu ya. Terus ada CV juga, jadi CV itu lebih ke ngelihat apakah kita tuh qualified gitu dengan job yang mau kita apply gitu. Apakah kita tuh sesuai nggak sih pengalaman kita atau skill kita tuh sesuai nggak dengan UX researcher gitu misalkan. Nah, ini ada contohnya dari cover letter. Jadi ada 4 hal ini sih yang gue mau coba highlight. Jadi ada salutation atau kayak salam lah ya. Jadi kita coba cari tahu kira-kira surat ini tuh bakal nyampe kemana gitu. Misalkan hiring manager atau siapa, atau misalkan langsung ke direct manager kita. Nah, pastiin kita tahu namanya. Kalau nggak tahu ya udah hiring manager aja gitu. Tapi coba untuk kita tuh nyalamin mereka lah ya gitu kayak, "Halo Mas," gitu, pokoknya segala macam. Jadi ada salutation itu gitu. Ada dear hiring manager, name gitu ya. Terus ada introduction, jadi kayak ini tuh coba untuk di introduction ini kita, nge-hook gitu, nge-hook gitu ya, kayak kita tuh menarik perhatian dari si yang pembacanya gitu. Jadi introduction ini penting, jadi satu paragraf aja, biasanya 3 atau 4 gitu. Jadi kita coba nih ngebuat, kata-kata yang mereka tuh akhirnya tertarik untuk membaca cover letter kita gitu. Terus body paragraph ini isinya biasanya kayak kita ngasih tahu sih pengalaman kita apa dan kenapa kita cocok gitu untuk join di tim dia gitu. Terus ada closing sama CTA. Jadi kayak ini aja sih sebagai closing, terus CTA ini tuh apa sih, hal apa yang mau kita harapkan atau kita expect ketika cover letter ini tuh dibaca gitu sama mereka. Jadi misalkan, kita tunggu ya untuk interview selanjutnya gitu. Jadi bisa kita highlight di situ gitu. Jadi dia tahu kita tuh mau ngapain sih sebenarnya di cover letter ini gitu. Itu cover letter. Terus ini CV. Jadi ini CV yang gue pakai untuk waktu itu apply di Ruang Guru gitu. Jadi ini sih CV-nya kalau bisa 1 halaman aja gitu teman-teman. Karena HR itu nerima banyak banget dalam sehari itu CV gitu yang masuk. Dan juga dia biasanya nggak akan baca terlalu lama gitu. Jadi kayak cuman nge-scanning aja, udah gitu. Jadi ya udah nggak perlu banyak-banyak, terus tampilin nih, pengalaman yang latest aja, atau yang terakhir kita punya gitu. Dan juga yang relate gitu sama apa yang mau coba kita apply. Misalkan nih kita mau jadi UX researcher, nggak perlu tuh kita misalkan pernah jadi, misalkan barista di kopi mana ya nggak perlu dimasukin gitu. Jadi karena itu akan makan space yang lumayan juga, itu kita bisa fokusin sama hal-hal yang lebih relate gitu misalkan. Terus juga kita ketika di experience ini, jangan kita tulisin responsibility kita gitu. Misalkan, kita ngelakuin analisis terhadap riset ini, kita nge-conduct riset, menggunakan metode ini, itu. Ya itu kan udah pasti gitu dan itu
di career page itu kan udah tahu ya, kita tinggal kopas aja sebenarnya. Tapi kita bisa tulisin achievement kita gitu. Jadi kita udah berhasil ngapain aja sih di di pekerjaan kita sebelumnya. Jadi fokus di sana gitu teman-teman. Nah terus mungkin ada yang nanya nih kayak misalkan fresh graduate, gimana caranya kalau belum punya pengalaman gitu. Bisa mulai dari misalkan internship atau misalkan kita punya project, kebetulan kita project-nya tentang UX gitu, skripsi kita. Ya udah kita fokusin di sana aja gitu. Atau misalkan kita ikut bukan ikut webinar, ikut bootcamp gitu atau kita punya project-project yang personal itu bisa kita pakai gitu. Jadi misalkan kita iseng-iseng aja nih punya kita misalkan nge-revamp sebuah produk atau misalkan kita nerima jasa nge-revamp sebuah produk gitu. Nah, itu kita bisa masukin di sana gitu. Jadi itu sih buat teman-teman yang mungkin belum punya pengalaman kerja gitu ya atau fresh graduate gitu. Nah, terus ini nih. Jadi ini kesalahan umum yang waktu itu gue pernah ngelakuin ini juga gitu di awal-awal karir. Jadi ngasih skill itu tuh pakai barometer gitu ya. Apa sih istilahnya ya, barometer lah ya. Jadi misalkan 80% per 100, terus misalkan ini ya, jadi kayak, oh gua skill HTML-nya tuh segini gitu, terus Photoshop segini. Jadi itu nggak gua rekomendasiin. Kenapa? Karena kenapa lu bisa ngomong kayak gitu. Jadi kenapa lu bisa memastikan bahwa lu tuh misalkan 80% dari 100 gitu. Nggak ada kan buktinya gitu. Jadi daripada kita ditanyain misalkan, emang lu kenapa bisa ngomong Photoshop skill lu tuh 4/5 gitu misalkan. Nah, itu kan kita bingung kan jawabnya karena itu sangat subjektif gitu sekali lagi teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman punya sertifikasi atau license gitu dari yang valid gitu ya atau yang bagus gitu yang biasanya kayak Udemy atau kalau di UX itu ada Interaction Design Foundation itu bisa dimasukin gitu. Jadi itu secara nggak langsung ngasih tahu bahwa kita tuh udah punya skill loh karena melewati serangkaian tahap untuk kita tuh bisa dapat skill tersebut gitu. Dibandingkan kita nulisin ini doang. Gitu sih, teman-teman. Nah, terus tadi udah cover letter, terus udah CV, selanjutnya portofolio gitu. Jadi portfolio ini lebih ke kita nge-show off apa aja sih pekerjaan-pekerjaan yang udah pernah kita lakuin gitu ya, teman-teman. Jadi bisa dibaca sama recruiter kita. Nah, bisa pakai akun-akun yang free gitu ya, free platform kayak Dribbble, Behance, GitHub atau Medium gitu. Tergantung kalian nyamannya seperti apa gitu ya. Ini bisa dipakai juga untuk ngasih tahu portofolio kita atau hasil kerjaan kita. Atau bisa juga pakai portofolio website yang kita host sendiri gitu. Jadi ada banyak sih sekarang kayak Notion, ada Webflow yang bisa kita buat sendiri tanpa kita harus tahu skill coding gitu ya. Kita bisa pakai itu. Jadi dan ini gue lebih rekomendasiin karena bisa kita customize sesuai keinginan kita gitu sih, teman-teman. Jadi coba pakai Notion, pakai Webflow, ada banyak deh kalau nggak salah yang kayak gitu-gitu yang nggak no code lah artinya. Jadi nggak perlu kita punya skill coding, bisa kita cuman drag and drop aja gitu. Gitu sih, teman-teman. Nah, ini sih, jadi di dalam portfolio yang pernah gue melakukan kesalahan juga, kadang tuh kita terlalu terpaku sama design thinking gitu. Jadi mungkin kita dapat webinar atau misalkan kita dapat bootcamp gitu, harus pakai design thinking. Jadinya kita memaksakan proses di portfolio kita itu sesuai dengan apa yang udah diajarin gitu. Terus misalkan kita pakai empathy map, pakai persona, user persona dan segala macam. Padahal ketika direfleksikan ke project kita itu tuh nggak ada artinya gitu, atau kita cenderung memaksakan gitu. Kayak misalkan personanya padahal kita nggak ngerti-ngerti amat, tapi kita coba deh isi aja ngasal gitu ya, personality-nya seperti apa gitu. Jadi nggak perlu strict banget ngikutin apa yang mungkin di luar sana gitu, karena banyak banget template-template portofolio tuh yang diikutin secara secara belak-belakan atau ya udah ngikutin aja terus cenderung memaksakan ke arah sana. Jadi biar sesuai gitu sama template-nya. Padahal nggak perlu gitu-gitu amat gitu. Jadi karena UX itu tuh nggak serigid itu gitu. Jadi sangat fleksibel gitu ya teman-teman. Untuk dapetin sebuah solusi itu tuh nggak cuma satu cara doang gitu sih sebenarnya yang mau gue highlight di sini. Nah ini sih, jadi ini portfolio gue, contoh dari gue gitu ya. Jadi gue saranin untuk pakai executive summary gitu. Tujuannya apa?
Jadi tujuannya untuk nge-hook si interviewer gitu. Jadi biar mereka tertarik untuk membacanya. Karena sekali lagi mereka pasti nerima banyak gitu ya, CV maupun portfolio. Jadi ini adalah tempat di mana lu bisa ngejelasin gitu. Jadi dimulai dari problem statement-nya apa, terus solusinya apa aja sih, proses yang kita lakuin untuk mendapatkan solusi seperti apa, sama impact-nya apa gitu. Jadi mereka bakal ngebaca ini dulu, ketika mereka tertarik baru tuh baca yang lainnya gitu sih, teman-teman. Jadi penting untuk ada executive summary ini di depan gitu ya, di sebelum kita ngejelasin. Terus pakai nih storytelling gitu. Jadi kan banyak banget yang portofolio itu cuman cantumin hasil desainnya aja atau hasil akhirnya aja. Ya jangan kayak gitu, karena yang dibutuhin sebenarnya cara berpikir kita gitu. Gimana sih kita tata cara kita sehingga kita bisa dapat desain yang bagus gitu, misalkan. Atau sebuah solusi yang bagus. Nah, jadi jelasin tuh pakai storytelling, dari mulai kita awalnya apa sih masalahnya, terus kita ngelakuin apa aja tuh sampai akhirnya kita dapat kesimpulan ini loh. Nah, itu tuh proses-prosesnya yang kita ceritain di dalam portfolio kita, gitu. Jadi better untuk pakai ini dibandingkan kita langsung, "Nih hasil, desain gua," atau "Nih hasil riset gua," tanpa melalui serangkaian proses yang, nge-show off hasil pemikiran kita, gitu sih, teman-teman. Nah, terus selanjutnya, ini nih, interview gitu ya. Biasanya tahap yang paling mendebarkan gitu ya, setelah kita udah melalui serangkaian tes dan lain-lain. Nah, itu selanjutnya kita interview gitu ya. Yang pertama, ini tips dari gua, coba ngelakuin riset gitu. Jadi, ini tuh ngebantu kita untuk tahu perusahaan yang mau kita coba apply. Karena kita nggak mau kan kejadian yang sekarang lagi viral gitu di luar sana, kayak sorry, ada startup namanya Kampuspedia gitu. Ini nggak gua blur karena udah pada tahu mungkin ya. Kampuspedia tuh dia, mmm, bayar magang cuman 100.000, terus ada yang kena penalti segala macem lah pokoknya, mungkin teman-teman udah tahu juga. Terus ada Fabelio juga yang dia tuh nunggak gaji karyawannya sampai 3 bulan atau lebih gitu. Jadi, ya ini sih, jadi kita coba make sure kita cari tahu perusahaan kita tuh itu tuh sebagus apa sih atau semenjanjikan apa gitu. Jadi karena kita nggak mau ini kejadian di diri kita kan pastinya. Nah, terus bisa coba untuk ngelihat-lihat di Glassdoor gitu. Misalkan nih di Ruang Guru gitu ya, bisa kita lihat, review-review dari karyawan tuh di Ruang Guru kerjanya kayak gimana sih gitu ya. Terus atau mungkin yang sekarang lagi rame gitu FOMO gitu ya, mungkin teman-teman bisa download gitu di App Store atau apa, Play Store, itu coba deh FOMO, itu dia biasanya nanya, apa ya, banyak yang nge-spill-spill gitu sih kayak misalkan, di company ini apa, jadi bisa kita tahu gitu, eee, apa namanya, company kita tuh seperti apa sih di luar sana gitu dan review-review dari karyawan seperti apa, tapi pastinya harus kita filter ya, karena mungkin banyak juga yang nge-hate speech, jadi kita harus pinter-pinter untuk ngefilter itu gitu, karena mungkin nggak semuanya benar. FOMO harus pakai email perusahaan. Bisa pakai email pribadi, tapi, nggak bisa melakukan aktivitas, cuman baca-baca doang sih, gitu. Ya, terus, ini bisa baca-baca di career page-nya juga, misalkan, mau apply sebagai senior product researcher, coba tuh, lihat deskripsinya apa, pekerjaannya, kita ngapain sih, terus responsibility-nya apa aja. Ini penting buat kita refleksiin, kira-kira kita udah sesuai belum ya dengan, responsibility yang diinginkan gitu, atau skill kita tuh udah cukup belum ya? Kalau misalkan belum cukup, berarti kan kita bisa tahu tuh apa yang perlu kita tambahin gitu ya skill-nya. Nah, dari sana kita coba untuk belajar lagi sehingga kita bisa lebih siap, gitu sih teman-teman. Nah, terus ini nih, prepare your question gitu. Jadi, karena interview tuh sekali lagi 2 arah gitu ya teman-teman, nggak apa, perusahaan nanya ke kita doang gitu, kita juga bebas untuk nanya gitu. Jadi, misalkan kita punya pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu pikiran kita gitu, atau kita pengen tahu lebih dalam deh, tentang gimana sih, culture di perusahaan ini, terus kira-kira apa aja nanti kerjanya bakal ngapain aja. Nah, itu penting untuk kita cari tahu di interview ini gitu. Jadi pakai kesempatan itu untuk nanya-nanya, karena nggak apa-apa banget, karena ini two way communication ya, nggak cuman dia nanya ke kita jawab gitu. Kita boleh untuk biasanya kita dikasih kesempatan sih nanti buat di akhir buat nanya-nanya juga gitu. Nah, ini ada meme sedikit mungkin, buat intermezzo aja, jadi ya bisa dibaca. Terus ini juga. Nah,
Terus tips juga nih buat mungkin teman-teman, ketika bertanya gitu ya, bisa kita coba untuk dalam tanda kutip ini, apa ya, kayak mengambil hati mereka gitu ya. Jadi, ini gue dapetin dari buku sih. Jadi kayak ketika kita nanya sebuah pertanyaan, coba deh untuk kita tanyain itu misalkan terkait dengan, value perusahaan yang bagus atau misalkan company-nya lagi performance bagus nih atau misalkan lagi dapetin, eee, kalau di startup ya kayak misalkan funding-funding ini terus misalkan kita tanya, eee, "Emang apa sih kenapa bisa sebagus ini?" Gitu atau misalkan, di ruang guru gitu misalkan. Kenapa ruang guru apa sih yang membedakan ruang guru dengan kompetitor-kompetitor lainnya gitu, sehingga mungkin bisa bisa, jadi top of mind-nya gitu para siswa. Jadi nanya hal-hal yang positif ini supaya, apa ya, biar mereka tuh jadi senang gitu ngejelasin. Karena orang tuh ketika dikasih tahu kelebihannya atau, apa ya, yang mereka bagus di dalam situ, mereka tuh cenderung untuk senang gitu untuk nge-share-nya. Jadi itu tips aja sih sebelum misalkan kita nanya-nanya hal lainnya gitu ya. Nah, terus ini nih, yang terakhir gitu dari interview. Jadi biasanya suka ada yang tiba-tiba kita dikasih tes gitu. Jadi setelah kita udah ditanya-tanya, kita juga nanya-nanya, nanti bakal ada study case gitu yang kita nggak bisa belajar sebelumnya gitu. Jadi, ya ini hati-hati aja sih, bukan hati-hati ya, persiapkan diri aja gitu. Kalau misalkan tiba-tiba disuruh, nyelesain kasus itu gitu. Jadi biasanya kayak gini, kita dikasih background masalahnya apa, terus objektifnya apa sih, lu disuruh ngapain gitu ya. Nah nanti itu dalam waktu yang ditentukan ya sama mereka, nanti kita diharapkan untuk ngasih misalkan research plan atau solusi, yang nanti bisa dibahas lebih lanjut gitu sama mereka, bakal ditanya-tanya lagi. Jadi, bisa coba belajar yang kayak gini-gini, sehingga kita tuh bisa lebih siap gitu ya ketika kita dapat, sit in test kayak gini gitu. Terus juga nggak cuman kayak gini, kita dikasih briefing soal, terus dikasih waktu untuk nyelesain, kita kasih hasilnya, tapi ada juga whiteboarding test gitu. Jadi ini yang gua waktu itu dapat experience di ruang guru gitu ya. Jadi waktu itu gue dikasih masalah sama sih sebenarnya, cuman bedanya kita live gitu. Kita misalkan diliatin sama mereka proses berpikir kita seperti apa, terus ditanya-tanyain, "Oh emang kenapa kayak gitu?" Jadi langsung saat itu juga ditanya-tanyain dan juga, apa ya, lebih menantang ini sih dibandingkan yang tadi, mungkin kita dikasih waktu, terus kita ditanya-tanya. Jadi ini bener-bener langsung whiteboard gitu ya. Jadi tapi kalau kemarin karena pandemi, jadi lewat Miro gitu ya. Jadi cuman intinya adalah kita tuh berusaha untuk dari apa, permasalahan yang dia kasih atau studi kasus yang mereka kasih, kita ngasih sebuah solusi gitu dari sana. Gitu sih teman-teman. Jadi persiapin aja ini bisa coba cari tahu di YouTube gitu ya, cara-cara whiteboarding test atau misalkan bisa teman-teman cari studi kasus kayak gini, bisa coba teman-teman pelajarin gitu, terus coba iseng deh, kalau misalkan gue dikasih ini, gue kira-kira ngelakuin apa ya. Nah, itu tuh bisa mempersiapkan diri kita ketika nanti misalkan tiba-tiba dikasih tes seperti ini gitu, langsung, gitu sih. Ya mungkin itu aja sih sebenarnya, dari gua untuk materi ini dan harapannya semoga bisa ngebantu teman-teman semua dalam, apa ya, bisa nantinya bisa mendapatkan pekerjaan sebagai UX researcher ke depannya, gitu sih teman-teman. Terima kasih. Mungkin dibalikin ya ke Mas Fadli Ya, ada sebagai pertanyaan Mas Izzat di kolom Q&A kayaknya, 2. oh, oke. Di Q&A ya. Mau tanya berarti untuk UX research ini nggak terpaku ke produk digital aja? Ke produk digital aja, iya bener, nggak terpaku. Cuman mostly sebenarnya kalau tergantung perusahaannya ya, kalau makanya tuh, kita coba cari tahu misalkan di ruang guru, produknya apa aja sih, gitu ya. Jadi kalau misalkan produknya mostly produk digital, ya akan produk digital gitu. Tapi misalkan kayak waktu itu pernah pernah dapat insight juga dari teman-teman di Warung Pintar, dia juga ternyata ngebahas tentang ini sih, kayak peletakan barang-barang di warung, kayak gitu-gitu ternyata mereka riset juga gitu. Atau misalkan yang ini yang agak unik juga di Ruang Guru, jadi konten konten pelajaran juga kita risetin gitu. Jadi itu sih, mungkin yang beda-beda ya, nggak cuman produk digital aja, tapi ternyata bisa bisa hal lainnya juga gitu.
gitu sih. Atau kalau yang lebih spesifik lagi, ada yang namanya service design gitu. Mungkin teman-teman bisa coba cari, itu tuh dia nggak cuma terpaku sama digital produk aja, tapi experience keseluruhan gitu. Kayak misalkan di bandara, dia mulai dari proses ngeliatin proses orang itu masuk bandara, terus dia pesan tiket, terus dia di dalam pesawat, ketika misalkan atau sebelum itu ketika dia beli tiket di HP-nya, terus sampai dia nyampe di bandara tujuannya itu ada juga yang memperhatikan gitu. Jadi itu namanya service design sih. Jadi end to end proses experience dia gitu sih. Jadi nggak hanya terpaku produk digital, tapi ya disesuaikan sama company yang kalian mau join gitu sih, teman-teman. Ada pertanyaan lain? Yang bawahnya udah Mas ya? Apakah UXR juga harus jago desain? Udah ya? Oh, mana? Oh iya. Apakah UXR harus jago desain? Enggak sih, cuman akan lebih bagus kalau bukan jago ya, bisa ngerti gitu. Jadi bisa ngebantu biasanya misalkan kita habis ngelakuin riset nih gitu ya. Terus kita punya konsep, terus kita bisa ngebuat wireframe aja gitu, kayak sebatas wireframe aja. Jadi kita bisa mentranslate dari hasil findings-nya ke dalam sebuah wireframe yang lebih spesifik gitu. Jadi nanti desainer kita tuh bisa nge-refer ke sana gitu. Jadi ya itu tambahan sih kalau misalkan punya skill itu bakal lebih bagus. Tapi kalaupun enggak, itu bukan jadi main responsibility-nya juga sih sebenarnya gitu. Oke. Ada lagi tuh Mas Nizar di chat kayaknya. Dan T. Oh ini, oke. Tip ya, pertanyaan ya. Sebagai UI designer, untuk membuat prototype harus sampai high level design atau cukup? Kalau UI designer harusnya itu dia yang ini sih, high level ya. Jadi high fidelity ya istilahnya. Jadi biasanya kalau UI designer itu lebih difokuskan untuk dia tuh nge-crafting produknya itu jadi jauh lebih bagus gitu. Jadi tampilannya bagus. Tadi mungkin yang di sini ya, di balik mungkin sebentar. Di sini ya. Jadi dia akan, kalau UI designer lebih fokusnya untuk ngebuat ini jadi lebih bagus gitu. Karena untuk usability-nya biasanya itu kerjaannya UX gitu. Tapi UI itu lebih dekat dengan graphic designer sih sebenarnya gitu. Karena biasanya dibedain gitu ya, kalau di industri UX designer itu untuk usability-nya, UI itu biasanya visualnya sih, lebih banyak main ke desain sistem, terus tampilannya seperti apa nih yang bagus gitu sih, Dante. Oke. Sebentar ya Mas Hoirul, mungkin sekalian ini. Kalau product researcher sama UX researcher itu sama atau skopnya beda? So far, karena sebelumnya UX researcher, sekarang di Ruang Guru itu product researcher, hampir sama sih sebenarnya, cuman mungkin lebih fokus di kita nggak cuman digital product aja sih. Jadi ya produk-produk lainnya kayak konten dan lain-lain yang ada di Ruang Guru juga kita bantu untuk melakukan risetnya juga gitu. Sebenarnya harusnya sama sih, cuman penamaan aja ya. Kayak mungkin kalau di designer ada UX designer, ada product designer, ada interaction designer, itu beda-beda, tapi sebenarnya mungkin hampir-hampir mirip gitu sih teman-teman. Iya. Tadi Mas Hoirul mungkin mau open mic ya, berarti ya? Silahkan. Halo Mas Nizar. Yap. Mau nanya Mas, kalau user interview kan berarti otomatis kita bikin question interview-nya ya Mas ya. Nah, bagaimana sih Mas cara ngukur nih kalau question kita itu bisa nih ngegali insight berdasarkan goals-nya kita gitu. Misalkan goals-nya pengen ke fitur analisa gitu. Itu bagaimana sih Mas ngukur question-nya? Nggak ngukur question-nya gitu. Soalnya cerita dikit, kemarin aku sempat riset, tapi kayak malah beda gitu Mas, insight-nya nggak dapet. Oke. Sebenarnya untuk mengukur ya apakah efektif atau enggak gitu ya, berarti Mas Hoirul? Iya, apakah nanti goals-nya kita tercapai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu gitu Mas? Oke, mungkin
Pertama adalah yang pasti ketika kita ngebuat research question itu disesuaikan dengan objektif dan juga background yang tadinya didiskusiin ya sama stakeholder gitu atau yang request research-nya. Jadi misalkan kita mau cari tahu masalah masalah driver deh gitu. Misalkan driver ketika mengemudi itu apa. Nah, dari sana kan kita breakdown ya. Gitu. Kayak misalkan apa aja masalah yang ada di jalan. Intinya gini sih, kalau tips dari gue mungkin kita coba visualisasiin ketika kita bertanya ke mereka, itu tuh bakal kejadian apa aja gitu. Jadi ini mungkin nggak tahu ya, ini cara gue gitu. Jadi biasanya coba ketika ngebuat pertanyaan tuh sambil kita antisipasi kira-kira nanti mereka jawabannya kemana gitu. Jadi dari sana ditulis kira-kira nanti dia bakal jawab apa aja. Terus kalau misalkan dia jawab ini, nanti kira-kira kita probingnya kemana gitu sih. Jadi divisualisasiin mungkin ya apa ya itu butuh latihan sih sebenarnya. Gue pun juga lagi masih belajar gitu. Cuman bisa kayak gitu juga sih, Mas Khairul. Tapi pastiin jangan melebar kemana-mana gitu. Dan juga biasanya ketika kita nge-conduct interview itu tuh agak beda gitu. Jadi misalkan kita punya guideline gitu, ini nanti kita bakal nanya-nanya ini. Tapi ketika di lapangan itu pasti bakal beda. Nah itu gimana pinter-pinternya kita untuk apa ya? Mungkin boleh kita eksplorasi ke arah sana, tapi jangan terlalu lama eksplorasi. Kita sesuaiin sama tujuan dari dilakukan riset ini gitu. Kejawab nggak ya, Khairul? Kejawab, Mas. Oke. Terima kasih, Mas. Yap. Oke. Gitu sih, jadi coba divisualisasi. Boleh? Nih Mas, aku mau nanya nih Mas Rizal. Kalau misalkan nih, waktu analisis nih, kayak waktu itu tuh gue tuh nemu, memang sih kayak jawaban user itu dia cuman dia ngasih kayak jawaban gitu kan, ngasih jawaban gitu. Nah memang misalkan dari 10 user ya cuman misalkan ada 2 doang nih yang ngasih jawaban gitu, yang ngasih jawaban yang sama gitu. Tapi jawaban yang sama itu tuh memang bener-bener kalau gue pikirin tuh kayak iya ya gitu loh, maksudnya penting gitu, tapi memang kuantitasnya dia tuh kecil jawabannya itu, paham nggak maksudnya? Tapi tuh kayak bener juga ya, kayak maksudnya tuh bisa impactnya bisa ada juga gitu, cuman memang dia ngejawabnya nggak banyak gitu, dari 10 orang cuma 2 orang doang gitu, tapi gua rasa jawaban dia tuh kayak oh iya ya ini impact juga loh kayak gitu. Nah itu gimana Mas? Apakah apakah kita bisa masukin juga atau kita kayak buang gitu jawabannya mereka gitu Mas? Thank you, Mas. Ada mungkin sedikit ini ya klarifikasi. Maksudnya gue takut salah nangkep gitu. Jadi ada 2 jawaban yang berseberangan tapi sebenarnya sama-sama penting gitu ya. Misalkan nih, contohnya nih gue kasih contoh kasus ya. Misalkan boleh. Kayak misalkan pain point-nya lu pakai aplikasi ini apa sih gitu. Nah, ada 2 orang yang ngejawab kayak ya gue tuh pengennya misalkan harga itu udah sesuai pajak. Maksudnya hasil default akhirnya tuh udah totalnya itu udah sesuai pajak. Kayak gitu Mas. Jadi soalnya kan di aplikasi gua ini tuh kan kayak hasil akhirnya itu kan dia tuh nggak ngasih tahu dari awal ada pajaknya gitu. Dia tuh pengennya totalnya tuh semua tuh udah ada pajak gitu. Dan yang emang pain point ini tuh yang ngejawab 2 orang nih. Dari 10 orang gue tanyain tuh pain point-nya 2 orang doang yang punya permasalahan gini. Nah sementara 9 orang ini nggak ada permasalahan kayak gini. Tapi gue rasa itu tuh kayak ya juga sih kayak gitu Mas. Oke, nangkap. Oke. Berarti lebih ke jumlahnya ya, dari 10 orang yang lu tanyain cuma 2 orang yang ngerasa hal itu gitu. Jadi lu bingung apakah ini ditaruh atau enggak gitu ya. Iya, dan soalnya jawaban mereka tuh menurut gue kayak ya bisa juga sih. Maksudnya tuh kayak gitu sih. Itu sih Mas, pasti lu nangkep Mas gue. Iya, berarti ini interview kan ya? Iya Mas, interview. Oke, nah ini sih jadi yang perlu mungkin teman-teman juga ya yang lainnya ketahui ada 2 jenis riset kan, kualitatif sama kuantitatif gitu. Jadi tadi kalau yang Joe kasih tahu atau Joanna kasih tahu ini kan berarti kualitatif ya risetnya. Jadi kalau kualitatif itu kita fokus di kedalaman jawaban gimana ya? Jadi kita bukan fokus di banyaknya berapa orang yang ngejawab masalah itu gitu.
itu beda. Kalau kita misalkan survei kuantitatif gitu, itu kan kita lihat misalkan 80% dari pengguna mengalami masalah ini gitu. Nah, itu tuh kuantitatif. Tapi kalau kualitatif kita nggak perlu fokus sama banyaknya hal itu. Kalau misalkan ternyata cuma satu orang nih dari 12 yang kita tanyain, iya, ada satu orang dari 12 orang yang kita tanyain, tapi itu emang ternyata major banget gitu. Kalau misalkan kita nggak buru-buru nyelesain, itu tuh bakal berdampak sama yang lainnya gitu ya. Nah, itu jadi kalau misalkan kita riset kualitatif, walaupun cuma satu orang, ya tadi dari satu orang dari 12 orang yang ngomong kayak gitu, nggak apa-apa, itu bakal jadi inputan yang sangat berguna gitu. Karena itulah tujuannya riset kualitatif kan. Karena kita nggak ada sampel, nggak ada, misalkan kita populasi Indonesia, terus kita pengen tahu dari sampelnya apakah mewakili atau enggak. Nah, itu kan bukan tujuannya dari riset kualitatif kan. Jadi kalau kita nemu masalah apapun, sesedikit apapun yang ngerasa itu, kita taruh, kita konsiderasi untuk itu tuh nantinya kita sampaikan gitu ke tim terkait gitu, untuk disampaikan masalah ini tuh ini loh, coba untuk cepat-cepat diselesaikan. Gitu sih. Ngejawab nggak? Oke Mas, berarti berarti kalau misalkan nih gue udah masukin nih Mas, terus habis itu nanti itu pasti bakal ada perlu Ditanya ya? riset selanjutan tuh perlu ada gitu nggak sih? Atau sesuai stakeholder aja nih, oh perlu nih gitu. Nah, ini ada lagi nih. Jadi yang menarik adalah biasanya stakeholder tuh bakal kayak nanya, emang ada berapa yang ngomong kayak gitu kan? Misalkan kita jawab dua doang dari 10. Itu mah nggak apa sih namanya? Nggak menggambarkan gitu ya. Iya. Nah, perlu untuk tanda kutip diedukasi juga stakeholdernya gitu, bahwa ini tuh emang riset kualitatif gitu. Jadi sesedikit apapun respondennya yang ngomong hal itu, tapi kalau mereka merasakan hal itu tuh perlu untuk di-consider gitu, untuk cepat-cepat diselesaikan, karena itulah bedanya kualitatif sama kuantitatif gitu. Jadi kita fokus di kedalaman, bukan di banyaknya halnya gitu ya. Jadi itu sih buat ditanyain. Terus juga apakah perlu riset lanjutan gitu ya? Ya itu disesuaikan gitu. Oh ternyata ini major banget dan ternyata stakeholder butuh untuk follow up question gitu. Misalkan dari masalah itu kita perlu cari tahu apa lagi, ya itu mangga gitu untuk dilakuin riset lagi gitu sih. Oke Mas, udah jelas. Thank you Mas Nizar. Siap. Ini ada dari Juniati Mahmudah. Mas, kalau udah di tahap berempati, tipsnya waktu buat solusi biar nggak stuck dan akhirnya solusinya gak gitu-gitu aja. Oke, menarik. Nah, menarik Mbak Juniati gitu. Jadi ini ya lebih ke ketika kita nge-analisis, udah tahu masalahnya, kita udah dapat findings-nya, terus solusinya kita nggak pengen biasa-biasa aja ya. Jadi coba deh explore di brainstorming gitu. Jadi bisa kita coba invite dari berbagai macam. Jadi kan researcher tujuannya itu untuk mencari tahu masalah gitu ya. Mencari masalah atau kita dapetin insight lah ya intinya gitu. Nah, tapi ketika kita mau membuat solusi, itu tuh bukan hanya bukan hanya tugas kita doang gitu, Mbak. Jadi bisa misalkan invite dari desainer, dari developer, mungkin dari product manager, dari mungkin banyak tim, itu tuh supaya kita bisa brainstorm gitu. Jadi kita punya solusi apa. Jadi kan karena kalau cuma di pikiran kita pastinya terbatas gitu sama apa yang kita punya pikiran gitu kan. Bisa kita punya pandangan yang lain dari ngajak orang lain gitu. Dari sana kita bisa coba untuk saling ngasih saran ini sehingga nantinya terbentuk solusi yang jauh lebih diverse gitu, karena kita dapatnya juga dari berbagai macam latar belakang orang, dari berbagai macam divisi yang pastinya punya pemikiran yang beda-beda. Gitu sih tips yang pertama. Yang kedua mungkin ini yang menarik juga, jadi coba pakai six heads gitu ya, kalau nggak salah, six heads of thinking gitu. Nah ini tuh kayak, sebentar gue coba share screen deh. Sekalian ini ya, kita belajar bareng. Ada namanya six heads of thinking. Nah, ini ada yang white, red, dan segala macam. Jadi kayak kita tuh, misalkan ada 6 orang di sana. Kita jadi memposisikan diri kita sebagai salah satu dari heads ini gitu. Jadi misalkan
gue deh, misalkan yang white hat. Nah, nanti itu tuh jadi gue yang tugasnya adalah gue pokoknya segala macam pas brainstorming ini ya, segala macam saran ataupun masukan yang kita masukin itu tuh gue jadi yang pokoknya orangnya gue netral sama objektif gitu, sama concern with data segala macam. Nah, tapi ada orang lain yang dia tuh yang red hat gitu. Jadi emosional, dia ngelihat dari feeling atau dari gut feeling gitu, kayak gue punya persepsi ini nih. Terus atau nanti bisa baca-baca lah teman-teman. Terus yellow hat ini yang optimis gitu. Jadi dia orang-orang yang optimis, jadi dia nggak mikirin hal-hal yang jelek-jeleknya, tapi yaudah gue optimis aja. Pokoknya solusi ini bagus deh. Jadi dia nggak mikirin developer susah buatnya, terus timelinenya nanti bakal berantakan atau apa. Yang penting dia ngasih solusi yang optimis-optimis aja. Terus green hat gitu, planning gitu, yang ide-ide ini yang planning, ini yang judgement gitu sih. Jadi bisa dari berbagai macam apa ya, intinya ketika kita mau dapat sebuah ide yang bagus, usahakan untuk diverse gitu, atau berbagai macam latar belakang, berbagai macam orang punya pikiran. Nah, itu sih jadinya nanti harapannya bisa ketemu solusi yang lebih baik gitu si Mbak Juniati gitu. Ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Oke. Tadi Aina Azahra angkat tangan kayaknya, mau tanya. Oh iya, boleh. Ya, silakan. Halo, Mbak Aina? Atau yang lain? Oke, kalau belum ada pertanyaan, Mas, ini... gue Mas. Oh, silakan ya. Maaf nih, gue ngebohong nih hari ini. Jadi gini Mas, kalau misalkan lo waktu analisis nih, kayak kalau nganalisis tuh lo biasanya apa namanya pakai yang Affinity gitu atau ada cara lain Mas, kayak lo analisis gitu, maksudnya itu sih. Soalnya gue tuh kalau nganalisis tuh selalu pakai Affinity, tapi gue belum tahu nih kayak cara lain atau maksudnya ada nggak sih metode lain gitu untuk analisis gitu Mas. Makasih Mas. Yo, oke, gue jawab ya. Tadi sebenarnya sempat dibahas di... Iya, sorry Mas, gue baru masuknya tengah. Ya, nggak apa-apa. Jadi buat nganalisis, benar, kalau misalkan kualitatif, mostly sebenarnya pakai Affinity udah bisa tergambar gitu ya. Nah, yang penting adalah sebenarnya kita gimana, gini, apa ya, misalkan kita mau nganalisis sebuah data, tapi kalau misalkan data yang kita dapat itu nggak sebanyak itu, ya percuma gitu. Jadi yang perlu dipikirin adalah gimana cara kita untuk sebanyak-banyaknya dapat data gitu ya. Jadi bisa kita ekspor tadi probing, jadi jangan cuman berhenti di misalkan jawab apa kabar, baik, udah selesai gitu. Tanya aja, baiknya kenapa gitu ya. Terus nanti dia jawab, kita probing lagi sehingga kita bisa dapetin hal-hal di luar itu yang mungkin kita bakal miss kalau kita nggak probing gitu ya. Nah, dari situ kita bisa dapetin data yang lumayan banyak. Nah, PR-nya adalah gimana kita nyambungin gitu. Jadi, coba cari pattern ini kan, pola-pola apa, terus ada konsisten nggak sih antara satu orang sama yang lainnya, terus gimana itu bisa saling terkoneksi gitu. Jadi, sehingga jadi menarik nih nanti data yang kita punya, tadi gue sempat analogiin sebagai sebuah Lego gitu ya. Jadi, kalau data yang berantakan itu Lego-Lego yang kotak-kotak itu yang belum tersusun, tapi kalau data atau storytelling yang mau kita present itu jadi sebuah misalkan jadi rumah apa misalkan istana presiden gitu yang kita berhasil bentuk, itu kan jadi sebuah hal yang lebih berguna gitu ya, dan orang tuh jadi lebih ngeh apa yang mau kita coba sampein gitu sih. Jadi affinity mapping emang tools-nya, tapi gimana cara kita untuk ngegunain tools-nya sih. Jadi pinter-pinter kita untuk ngekonekinnya, terus untuk mendapatkan datanya, itu sih sebenarnya. Kalau cara lain harusnya sama aja, gitu sih. Oke, Mas. Yap. Oke, dari Mbak Juniati lagi. Ini by the way masih ada waktunya kan, Mas Fadli? Masih, Mas, lanjut. Oke. Mbak Juniati, kalau masih baru buat portfolio gitu kan masih individu, gimana? Betul, jadi tadi mungkin sama kayak yang di... Nah,
ini sih, jadi kalau masih baru tuh berarti maksudnya fresh grade kah? Ya, gue coba asumsiin itu ya. Jadi bisa boleh banget dengan misalkan kita coba-coba ekspor ini sih, kayak banyak kan sekarang yang di luar sana tuh, dia tuh buat study case sendiri kan. Jadi kayak misalkan gue coba nge-revamp, Gojek gitu, dia coba nanyain ke driver Gojeknya langsung gitu kan, kita ngelakuin riset, terus masalahnya apa di sana, terus dari masalah tersebut di-compile terus jadi sebuah solusi yang baru gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi, yang penting adalah sebenarnya di sebuah portfolio itu lebih ke gimana cara berpikir kita gitu, dan apakah solusi kita itu tepat guna dan juga emang apa ya, outstanding lah gitu sih. Jadi lebih ke sebenarnya yang perlu dititik beratkan adalah cara berpikir sih. Jadi mau desainnya semembanggongkan apapun gitu, kalau cara berpikir kita tuh nggak sebagus itu, ya nggak akan diterima juga. Gitu sih, teman-teman. Jadi cara berpikirnya runut, sesuai sama metodenya, terus juga intinya nggak apa ya, nggak ngasal lah gitu ya. Jadi itu sih mungkin yang perlu di-highlight ya, Mbak Juniati. Oke, Mbak Indah boleh, silakan. Yes, halo, selamat pagi Mas Nizar. Oke, Thank selamat you pagi. banget sharingnya hari ini, insightful banget, dan lebih kita spesifik bahas tentang yang lebih umum dulu gitu ya kali Mas Nizar ya. Tapi kesempatan kali ini mau nggak mau beberapa teman-teman tadi juga udah lebih nanya ke yang spesifik, ada beberapa teman juga yang udah ngelakuin riset gitu ya. Aku di sini juga sedikitnya akan nanya yang lebih spesifik nih Mas Nizar gitu, terkait sama kondisi yang pernah Mas Nizar alamin ketika masuk ke tim gitu. Pertanyaanku ada 2 gitu. Yang pertama tentang kondisi tim. Nah, kondisi tim ini penting sih menurut aku sekarang, karena kalau aku boleh tahu gitu, Mas Nizar selama sekarang di ruang guru atau pengalaman sebelum-sebelumnya, gimana sih formasi tim yang pernah Mas Nizar alamin gitu? Yang aku tahu kita bisa dedicated per tribe, atau kita bisa dedicated per product, atau kita pun sendiri di UX researcher itu kita punya tim sendiri gitu kan ya Mas. Biasanya kita ada lead UI UX, kita biasanya jadi satu nih kerjanya sama UI designer, UX writer, UX designer, UX researcher gitu. Dan aku pengen tahu gimana pengalamannya Mas Nizar saat ini dengan formula tim yang ada, dan menurut Mas Nizar tuh formula tim yang oke itu kayak gimana sih Mas gitu. Yang pertama. Yang kedua ini ada tentang, aku agak nanya tentang kuantitatif nih Mas Nizar. Nah, kalau aku pernah dan sekarang sedang lagi ngejalanin tentang survei sebuah ya satisfaction survey aja sih sebenarnya untuk 2 buah produk gitu. Nah, aku berasa banget di kuantitatif ini kita kerja banget sama tim BI. Kerja banget sama business intelligence, yes, of course. Business intelligence kita kerja banget sama tim data gitu ya. Dari dasar kayak data kita narik populasi aja, kita harus ini banget sama tim BI gitu. Kita harus kayak, aduh berapa sih populasi yang harus pas buat kita. Sebenarnya kita itu punya data dasar tentang user kita tuh seberapa gede sih informasi tentang user yang udah kita punya gitu. Data-data yang udah kita punya tuh apa aja gitu. Biasanya aku discuss sama tim BI kayak gitu. Nah, aku juga mau tahu nih Mas Nizar. Mas Nizar sendiri untuk hubungannya, kita kan kadang UX ke stakeholder, that's all gitu. Apalagi kalau kualitatif mungkin nggak terlalu banyak kita ngomongin populasi gitu ya, karena kalau informannya nggak banyak gitu, which is 8-10 kalau kata Norman gitu. Usability testing 5 kata Norman gitu biasanya kan. Nah, kalau si kuantitatif ini aku agak ini udah bener belum ya aku ke BI ini seberapa sih gitu. Nah, Mas Nizar nih seberapa nih biasanya kalau bikin sebuah riset kuantitatif ke tim BI itu bentuk kerjasamanya gitu ya, biasanya seperti apa gitu sih Mas Nizar. Thank you so much. Oke. Tadi yang pertama, ntar dulu. Tadi jadi lupa sorry. karena fokus yang kedua nih. Boleh diulang singkat nggak? Yang pertama itu aku pengen tahu pengalaman Mas Nizar untuk di tim. Di tim ya? Oke. Yes. Iya. Di tim, jadi beda-beda sih emang, bener. Jadi untuk sekarang jauh lebih mature gitu dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi udah lebih terstruktur gitu ya, udah lebih dedicated ke produk-produk yang
Ya pokoknya intinya itu sih yang dipegang gitu. Jadi mungkin bisa keluar produk itu tapi jarang gitu ya, karena udah cukup dedicated di satu tribe gitu ya mungkin. Kalau di ruang guru sebutnya stream. Nah, sebelumnya pernah juga jadi lebih ke konsultan gitu. Jadi ngerjain semua produk gitu. Jadi udah pernah dicobain semua produk yang ada di company tersebut tuh satu-satu gitu. Jadi ada request dari sini, oke terima, sini oke terima. Itu pernah juga gitu. Jadi nggak dedicated, jadi kita tuh habis dari project satu atau, produk satu, terus udah selesai, pindah lagi produk 2 gitu. Nah, tapi itu ada plus minusnya sih. Jadi plusnya mungkin kalau yang dulu di banyak banyak produk, jadi ngerti banget gitu semua hal yang ada di company tersebut gitu. Jadi tahu mungkin bisa dibilang tahulah, end to end tuh seperti apa, terus juga jadinya jadi sebagai seorang generalis sih, tahu berbagai macam hal gitu ya. Nah, tapi kurangnya lebih karena kita nggak dedicated, kita jadi kayak nggak fokus gitu untuk, misalkan kita di dalam sebuah tim deh, di tribe gitu, untuk misalkan ngerjain kalau misalkan di Tokopedia, misalkan di marketplace-nya aja gitu ya, kita nggak usah ngurusin yang lainnya. Kita kan bisa secara konsisten atau apa sih namanya, periodikal, kita tuh kayak melakukan ini kan, iteratif ya. Jadi dari sini kita coba perbaiki lagi, dari sini perbaiki lagi. Nah itu kurangnya kalau misalkan dari yang, timnya nggak dedicated, gitu sih. Jadi ada plus minusnya, udah pernah ngerasain, di 2 hal tersebut. Nah terus tadi pertanyaannya adalah yang bagus yang mana? Yang bagus kayaknya kalau buat yang awal-awal, gue saranin buat yang kayaknya lebih ke yang mature dulu deh kayaknya biar dia nggak pusing gitu ya, untuk ngurusin berbagai macam produk, terus, switching konteksnya juga cepet gitu ya dari produk satu ke produk 2 yang pastinya mungkin bakal beda-beda konteksnya. Itu gue saranin, eee, biar lebih nggak pusing gitu ya, coba join ke tim yang lebih mature gitu, yang udah terstruktur, udah dedicated gitu. Nah, tapi kalau mau yang challenging gitu ya, misalkan udah punya pengalaman, kayaknya boleh tuh coba buat yang nggak dedicated, jadi biar kita bisa tahu berbagai macam hal, dan yang gua rasain, jadinya kita bisa, dapet, bisa ningkatin skill yang mungkin, jarang bisa kita dapetin kalau kita di tim yang udah stable gitu. Gitu sih Mbak Indah, kejawab Kak ya? Oke, kejawab banget Mas. Jadi aku dapat satu pertanyaan lagi untuk ketika kita di interview. Jadi kayak kalau misalkan kita as yang nge-apply gitu, berarti kita bisa nanya ya Mas, sekarang kondisi tim di company itu gimana ya? Boleh, Kalau boleh tahu gitu kan ya? betul, Oke, betul, ya boleh banget sih itu. benar-benar. Nah itu Iya, makanya jadi penting, tadi kan sempat disinggung ya, kalau interview itu komunikasi 2 arah kan, jadi ya make sure kita ketika masuk tuh kita nggak beli kucing di dalam karung gitu ya. Jadi kita tahu kondisinya dan disesuaikan sama kebutuhan kita, gitu sih. Oke, sip. Satu lagi Mas tentang kuantitatif dan Ya, tim DL kuantitatif Mas. ya. Yes. Kalau sebenarnya kalau di UX researcher selama ini emang kita lebih banyak di kualitatif gitu ya, dan kuantitatif pernah, cuman mungkin agak jarang gitu. Nah, cuman pengalaman gue sih sebenarnya lebih banyak di kita ngobrol sama tim data, jadi kita emang harus erat, relationship-nya gitu sama tim data, karena kita pasti akan sering untuk istilahnya minta tolong atau ngerecokin mereka gitu ya, kayak, tolong dong ini diapain, terus ini diapain, kita minta request, data segala macamnya. Jadi perlu banget untuk jalin komunikasi dan juga relationship yang bagus sih emang sama tim data gitu ya, karena kita nggak punya datanya gitu, mereka yang punya gitu kan. Dan juga ketika kita udah bagus hubungannya, itu tuh kita bisa minta tolong, istilahnya gue sebenarnya gini, mau agak curhat dikit, kadang tuh data analis tuh, kadang ngasih data kita tuh raw banget, jadi kadang harus kita yang analisis sendiri. Jadi kadang suka kesel, ya lu kerjanya ngapain sih? Maksudnya cuman gue juga kalau buat narik data bisa kali, nggak perlu minta tolong lu, kan gue pengennya lu udah dalam bentuk visualisasi yang bagus gitu. Itu kasarnya gitu ya. Jadi ini mungkin kalau ada tim yang pernah di tim data, sorry, cuman ya ini gue cerah dikit gitu. Jadi ya nah itu sih pentingnya kenapa kita bisa
harus ngejalin hubungan yang bagus. Jadi kalau misalkan kita mau minta tolong yang agak nyusahin mereka, itu mereka jadi willing gitu untuk ngebantuin kita gitu. Jadi misalkan sesekali kita traktir aja gitu, thank you ya tadi kemarin udah bantuin kita. Nah nanti kalau kita udah ngapresiasi mereka, itu biasanya selanjutnya harusnya sih mereka jadi lebih mudah gitu untuk bantu kita. Terus terkait sama populasi tadi ya, Mbak Indah ya? Iya, itu aku kasih example aja sih, kayak kalau kita kadang ke tim data tuh kan karena kita butuh populasi ya gitu, mau nggak mau kita aktivitasnya harus ke tim data gitu, guys minta dong ini populasinya berapa ya, enaknya nariknya berapa gitu, sama informasi-informasi kontennya apa aja gitu. Iya bisa ini sih sebenarnya disesuaikan sama metode kita kan, ada random sampling, ada snowball dan segala macam, itu kan tergantung gitu ya. Nah tapi sebenarnya ada ini nih, ada golden number gitu ya dalam kuantitatif. Ini gue dapetin dari Asisgul. apa? Oh, kayak ini ya. Jadi gue dapet dari mentor gue. Jadi mungkin kalau yang di dunia UX kenal gitu ya, Yoel gitu. Yoelnya sekarang SVP-nya Tiket. Nah dia sempat nyinggung kalau 400 responden itu tuh kayak jadi titik magic number. Iya, magic number gitu yang terakhir gitu. Jadi kalau ngelebihin itu ya udah pakai 400 aja, nggak apa-apa, karena biasanya insight-nya tuh nggak akan terlalu banyak berubah gitu ya ketika udah mencapai angka 400-an. Gitu sih, Mbak. Jadi kalau misalkan kurang dari itu ya berarti kan disesuaikan, ada perhitungannya sendiri gitu ya. Kayak misalkan random sampling pakai populasi dikali apa, itu ada, gue lupa rumusnya, cuman bisa dihitung-hitung kan, terus pakai apa sih namanya, margin of error-nya berapa dan segala macam, itu nanti dihitung. Kalau misalkan lebih dari 400 gitu, ya udah pakai 400 aja cukup. Gitu sih. Jadi soalnya ada magic number di situ gitu. Dan itu bukan gue yang ngomong ya, maksudnya langsung dari ya aku baca juga Kak Yoel. Iya, dari Yoel kan dia udah cukup master gitu ya di bidang riset, jadi harusnya ya bisa kita ikutin lah. Percaya ya, reliable ya. Reliable lah gitu. Yes, thank you so much Mas Nizar. Ditunggu nih episode 2 kelas interaktifnya. Insya Allah. Oke. Tadi ada lagi nggak ya, Mas Fadli? Apa sudah waktunya? Ada lagi nggak ya, teman-teman yang mau? Silahkan sih kalau masih mau. Atau kalau enggak nanti bisa join grup WhatsApp, di situ ada Mas Nizar juga, barangkali mau diskusi sama Mas Nizar dan juga teman-teman yang lain. Link invitation-nya ada di invitation ini ya, acara ini gitu. Silahkan nanti dibuka, ada grup chat-nya, silahkan join. Terus berikutnya minta tolong juga buat teman-teman isi form feedback buat speaker dan juga naik level. Nanti e-certificate akan dibagikan berdasarkan yang mengisi feedback. Terus terakhir, mungkin kita foto bareng ya. Foto bareng dulu, minta tolong atau kesediaannya buat open cam. Yang belum siap-siap mungkin siap-siap dulu. Semenit, 2 menit, silahkan ya. Sambil nunggu siap-siap. Kalau ada pertanyaan, masih bisa, silahkan. Ya, yang udah siap, udah boleh open cam. Nanti biar saya capture ya. Mas Nizar mungkin boleh di itu dulu Mas, slide-nya kali ya. Siap. Saya close dulu ya. Oke. Ya, yang lain? Kita sesi foto bentar. Thank you Mas Nizar dan juga teman-teman, kelasnya menarik ya, ramai juga. Nanti ditunggu kalau ada sesi berikutnya akan dikabarin lewat LinkedIn Naik Level maupun website naiklevel.tech, atau bisa langsung nanti kita ngobrol-ngobrol di grup chat WhatsApp. Oke, ini ada yang mau ditunggu lagi atau udah bisa kita ambil fotonya? Sampai 11.10 lah ya.
Ada yang mau ngambil jilbab dulu kali, Mas? Biasanya gitu kalau yang mau touch up dulu mungkin. Tiga 20 detik lagi ya. Ini saya udah mulai start ngambil sebenarnya. Oke, kita hitung hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman. Dengan demikian berakhir juga sesi kelas interaktif kita hari ini. Sekali lagi makasih banyak buat Mas Nizar udah sharing, udah menyampaikan banyak ilmu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semoga kita juga nggak berhenti sampai sini, terus belajar. Dan lanjut kita bisa diskusi di grup chat yang udah disediakan. Jangan lupa juga buat follow page LinkedIn-nya Naik Level. Terus nanti juga video akan diupload di YouTube Naik Level Tech Academy ya. Nah, silahkan nanti bisa dilihat di sana. Itu aja dari kami. Kepada teman-teman, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Thank you. Terima kasih teman-teman.